evaluasi. Mohon maaf ini depannya belum saya edit ini kayaknya. Soalnya materinya kalau di kuliah dipotong-potong, perencanaan sendiri, implementasi sendiri, evaluasi sendiri. Nah, ini saya edit tapi lupa di judulnya. Oke, jadi nanti hari ini kita akan mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, dan kemudian terakhir adalah evaluasi. Ini mungkin yang sudah mengikuti mata kuliah PE-Kes, insya Allah kurang lebih sedikit nyantol ya istilahnya. Semoga masih nyantol ya, semoga. Yang saya takutkan adalah sudah lupa. Nah, saya harapkan nanti materi yang pernah diberikan oleh dosen di mata kuliah itu nanti tetap dibaca, walaupun untuk materi ini saya berikan nanti semua mulai dari Anda setelah analisis situasi. Jadi mungkin walaupun tadi misalnya tadi sudah diberikan oleh Pak Andre ataupun Bu Muri, akan saya flashback dikit supaya Anda tahu step by step-nya bagaimana. Saya harapkan nanti pada saat PBL Anda tidak mengalami kebingungan lagi. Nah, karena untuk PBL kali ini Anda akan digabung dengan mahasiswa dari Prodi Gizi, maka untuk mahasiswa Prodi Gizi kan belum pernah mendapatkan materi terkait dengan PE-Kes. Nah, ini mungkin nanti Anda bisa sedikit bantu apabila ada temannya misalnya yang di mahasiswa prodi mungkin ada yang bingung, nanti bisa menanyakan kepada mahasiswa yang Kesmas atau bisa langsung menanyakan kepada saya. Monggo, saya persilahkan, saya terbuka sekali ketika ada mahasiswa yang mau nanyakan. Jadi saya nggak putus sampai di sini, saya mohon izin ya Pak Koko, saya nggak putus sampai memberikan materi saja. Ketika misalnya mahasiswa ada yang mengalami bingung, misalnya apalagi mungkin mahasiswa yang belum pernah mendapatkan materi PE-Kes, monggo saya persilahkan untuk bertanya wapri ke saya. Gitu. Oke, saya mulai saja. Jadi saya mulai dengan apa itu health program. Jadi karena kita itu adalah merencanakan program kesehatan, maka Anda sendiri harus paham program kesehatan itu apa. Gitu. Jadi harus paham apa yang dimaksud dengan program kesehatan. Jadi sebenarnya program kesehatan itu adalah sebuah perencanaan ya kan, perencanaan yang di mana di dalamnya itu terdapat aktivitas-aktivitas yang terorganisir. Jadi ketika Anda melakukan perencanaan program kesehatan, di dalamnya itu ada aktivitas untuk menyelesaikan masalah kesehatan yang sangat terorganisir. Jadi jelas, mulai dari program ini untuk menyelesaikan masalah apa, penyebabnya apa, kemudian tujuannya apa, tujuan umum dan tujuan khususnya apa, sasarannya siapa, bagaimana cara Anda menyelesaikan masalah tersebut, itu semuanya ada di dalam health program. Jadi di dalamnya itu ada keselarasan antara tujuan yang Anda mau penyebab masalah yang mau diselesaikan dengan tujuan dari program tersebut. Itu. Kemudian saya flashback lagi ke kuliah ya. Jadi perencanaan itu saya tekankan lagi bahwa adalah satu proses yang nggak berhenti sama sekali. Jadi ketika Anda nanti sudah merencanakan, ya kan, sebelum Anda merencanakan itu ada beberapa step yang harus Anda lakukan. Kemudian setelah perencanaan itu tersusun, itu harus Anda implementasikan. Jadi kalau sudah ada perencanaannya, wajib diimplementasikan. Itu yang harus saya tekankan. Kemudian setelah Anda implementasikan, di dalamnya juga jangan lupa mulai dari perencanaan, kemudian implementasi, sebelum dievaluasi akhir, Anda harus ada monitoring. Jadi ada cek terlebih dahulu. Jadi monitoring itu tidak dilakukan hanya di akhir, tetapi monitoring itu dilakukan mulai dari awal. Jadi sebelum Anda melakukan perencanaan itu sudah ada monitoring, kemudian pada saat perencanaan itu juga sudah ada monitoring, sampai di level akhir. Apakah berhenti sampai evaluasi? Tidak. Jadi ketika evaluasi sudah dilakukan, maka hasil evaluasi itu menjadi dasar Anda melakukan perencanaan program kesehatan kembali. Ini. Nah, kenapa kesehatan masyarakat butuh perencanaan dan evaluasi? Kenapa? Karena masalah kesehatan itu never ending, nggak ada selesainya.
Di Jember aja, masalah kesehatan masyarakat ya kan, terkait dengan HIV/AIDS, terkait dengan TB ya kan. Tidak hanya soal sembuh dan tidak ya, tetapi itu juga ada kaitannya dengan pelayanan kesehatannya. Ada hubungannya dengan perilakunya, ada hubungannya dengan kependudukannya. Jadi karena banyak faktor yang mempengaruhi masalah kesehatan, oleh karena itu kesehatan itu kesehatan masyarakat itu nggak bisa diselesaikan dalam jangka waktu yang pendek. Ya kan? Masalah angka kematian ibu tinggi. Masalah HIV/AIDS tinggi. TB tinggi. Apakah bisa diselesaikan dalam waktu sekali Anda melakukan kegiatan, masalah selesai. Kalau misalnya orang sakit pusing, ya kan, orang batuk, ya kan, sama dokter dikasih resep, 2-3 hari sembuh. Itu jangka pendek. Tapi masalah kesehatan masyarakat nggak bisa. Masalah kesehatan masyarakat itu nggak bisa diselesaikan dalam waktu sebentar. Oleh karena itu harus ada perencanaan yang matang. Tuh. Ini adalah beberapa. Kemudian masalah kesehatan masyarakat itu nggak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja. Masalah kesehatan ini cuman Kemenkes aja nih, atau Dinkes aja nih, Puskesmas aja nih, nggak iso. Jadi masalah kesehatan masyarakat itu dia harus ada kerjasama lintas sektor, ya kan. Kemudian ada aktivitas dan struktur yang melibatkan entah itu sektor kesehatan maupun sektor yang lain. Gitu. Dananya pun begitu, tidak harus dana dari kesehatan, tapi mungkin ada dana-dana lain dari sektor swasta yang bisa dilibatkan atau dipakai untuk menyelesaikan masalah kesehatan masyarakat. Ini. Jadi ini yang oleh karena itu seperti yang saya bilang masalah kesehatan itu rumit. Oleh karena rumitnya itu maka butuh planning yang matang. Gitu. Nah ini jadi dari apa yang saya jelaskan tadi maka upaya kesehatan masyarakat ya kan itu mutlak harus ada perencanaan dan evaluasi. Kalau Anda sudah tahu bahwa di puskesmas itu ada 2 upaya. Ada satu upaya kesehatan masyarakat dan yang kedua adalah upaya kesehatan yang sifatnya istilahnya kedokteran istilahnya, upaya pribadi ya itu. Nah, upaya kesehatan masyarakat ini di puskesmas dia pasti ada perencanaan. Jadi puskesmas sendiri itu juga ada perencanaan dan evaluasi terkait dengan upaya kesehatan masyarakat. Itu. Kemarin untuk PBL ini ada yang nanti kan ke puskesmas nggak ya nanti? Bisa nggak ya ke puskesmas? Oke, nah ini adalah langkah-langkah perencanaan yang saya harapkan Anda paham. Nah, sebenarnya yang perlu saya tekankan langkah-langkah perencanaan itu nggak cuman yang saya kasih ini. Jadi di sini ada langkah-langkah perencanaan, tetapi langkah perencanaan yang saya beri ini itu nggak cuman ini sebenarnya. Ada banyak langkah-langkah perencanaan yang bisa dipakai. Tadi yang saya tulis di depan adalah yang perencanaan adalah proses yang tiada henti. Itu adalah perencanaan yang menggunakan konsep PDCA. Ada perencanaan yang POAK, ada perencanaan yang dia langkah-langkahnya poskor B yang lebih panjang lagi. Ada PEEPP. Nah, ada banyak sekali langkah-langkah perencanaan yang bisa dipakai. Walaupun yang saya berikan ini adalah yang POAK misalnya ya, tetapi prinsipnya itu sebenarnya sama dengan perencanaan yang lain. Itu yang harus Anda pegang. Jadi, Bu, kalau saya misalnya pakai poskor B boleh? Boleh, silahkan. Anda pakai POAK boleh, Anda pakai PDCA boleh, dipersilahkan. Nah, ini adalah langkah-langkah perencanaan yang kita pakai sebenarnya ketika kita mau melakukan satu kegiatan upaya kesehatan masyarakat. Yang pertama adalah yang nanti Anda lakukan pertama kali, tadi materinya mungkin sudah diberikan sama Pak Andre ya, yaitu terkait dengan analisis situasi. Tuh, jadi analisis situasi itu adalah satu step atau satu tahapan di mana Anda itu akan mengidentifikasi ya kan, masalahnya apa, ya kan, kemudian penyebab masalahnya apa. Itu.
Jadi analisis situasi itu Anda mengidentifikasi. Misal nanti Anda itu turun ke lapangan itu memang kita fokusnya masih ke COVID ya. Jadi masalahnya memang adalah mungkin adalah angka kesakitan COVID yang ada di sekitar Anda itu mungkin tinggi. Atau masalahnya bukan angka kesakitan, tetapi terkait dengan perilaku masyarakatnya misalnya. Nah itu silahkan. Itu. Jadi perlu Anda identifikasi adalah penyebab masalahnya. Karena penyebab masalah itulah yang harus kita selesaikan. Bukan masalahnya, tapi penyebabnya. Nah setelah Anda mengidentifikasi masalah dan penyebabnya, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas. Penetapan prioritas. Nanti ada metodenya. Saya flashback aja untuk nanti. Enggak terlalu saya drill ya untuk bagaimana caranya menetapkan prioritas yang baik. Karena tadi sudah dikasih MMD juga kan sama Bu Muri ya. Oke. Kemudian dari penetapan prioritas tadi, Anda juga akan menentukan alternatif penyelesaian masalah. Apa sih alternatif yang bisa kita pakai untuk menyelesaikan masalah tersebut? Misalnya masalahnya adalah A, alternatif penyelesaian masalahnya nggak cuma satu mungkin, tapi ada 2, 3, atau bahkan lebih dari 5 kegiatan. Nah ini masuk di dalam pemilihan strategi nanti. Ya kan? Jadi ketika masalahnya ini, oke kita tetapkan programnya ini, tujuannya ini, tujuan umumnya ini, khususnya ini, nah baru nanti kita masuk dalam penyusunan rencana operasional. Oke, tuh setelah rencana penyusunan nggak tahu. Penyusunan rencana operasional, kemudian setelah kita menyusun rencana operasional, kita harus mengimplementasikan perencanaan tersebut. Kemudian terakhir adalah kita melakukan evaluasi. Ini adalah yang kita lakukan untuk PBL kali ini. Oke. Nah, ini mungkin saya nggak akan drill ya terkait dengan ini, nanti adalah hasil dari analisis situasi. Setelah Anda melakukan analisis situasi, ya kan, Anda nanti menyusun kuesioner terlebih dahulu, kemudian kuesioner itu kemudian Anda sebar, hasilnya kemudian Anda dapatkan. Nah, hasil yang Anda dapatkan ini kemudian Anda harus melakukan diagnosa komunitas. Diagnosa komunitas itu adalah kita tahapan di mana kita harus menetapkan masalah, ya kan, serta penyebab masalahnya apa. Jadi mana sih yang menjadi masalah dan mana yang menjadi penyebab. Jadi dari semua data yang Anda dapatkan di dalam analisis situasi tersebut, itu ada yang merupakan masalah dan ada yang merupakan penyebab masalah. Nah ini harus Anda titili satu-satu. Titili itu bahasa apa toh? Anda harus pilih satu-satu. Jadi mana yang masalah, mana yang penyebab. Oke, ada beberapa metode dan teknik yang bisa kita pakai, ya kan. Ini adalah pertama adalah pendekatan HL Bloom, ya kan. Nah, ini mungkin yang Kesmas paham ini terkait dengan pendekatan HL Bloom. Jadi Kesmas dari zaman saya, ya kan, mungkin sebelum saya juga. Jadi Kesmas itu memang identik dengan Bloom, dengan teorinya Bloom. Jadi di mana masalah kesehatan masyarakat ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang 4 faktor untuk teori Bloom. Yang pertama adalah perilaku, jadi masalah kesehatan itu dipengaruhi oleh perilaku. Kemudian yang kedua adalah pelayanan kesehatan atau Yankes. Kemudian yang ketiga adalah kependudukan, di dalamnya mungkin ada terkait dengan herediter, kemudian demografi, dan lain-lain. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan lingkungan. Lingkungan ini macamnya banyak, ada yang lingkungan fisik, ada yang lingkungan sosiokultural, ada yang lingkungan sosekbud atau kebudayaan. Nah, ini adalah masuk di dalam lingkungan. Gitu. Oke, nah ini adalah contohnya ketika kita menggunakan HL Bloom. Nih, jadi mohon maaf jadi pada saat Anda melakukan analisis situasi, ya kan, yang atas ini identifikasi masalah dari analisis situasi. Nah, ini adalah yang Anda dapatkan. Jadi ini adalah yang Anda dapatkan ketika Anda sudah melakukan analisis situasi. Ya, jadi misalnya di sini rendahnya pengetahuan, tingginya angka kematian karena COVID. Misalnya ini Anda dapatkan ketika Anda analisis situasi. Kemudian pertolongan oleh nakes rendah misalnya.
Kemudian tingginya penyakit penyerta pada pasien COVID, misalnya seperti itu. Kemudian kurangnya alat kesehatan yang dibutuhkan untuk penanganan pasien COVID. Nah, ini adalah masalah yang Anda dapatkan pada saat analisis situasi. Semuanya Anda kategorikan sebagai masalah. Nah, dari sini, dari yang atas itu, kemudian Anda harus pilah-pilah mana yang masalah dan mana yang penyebab masalah. Nah, Anda menggunakan kalau konsepnya HL Bloom, maka yang menjadi masalah itu adalah ini mortalitas, morbiditas, dan disabilitas. Itu yang Anda tetapkan sebagai masalah. Nah, misalnya yang mortalitas itu adalah tingginya angka kematian oleh COVID karena COVID ya kan, itu bisa Anda katakan sebagai masalah. Ya kan? Kemudian mungkin kalau ada apa namanya? Ada data lagi misalnya, kalau yang tidak mortalitas tapi morbiditas misalnya tingginya angka kesakitan yang dirawat di rumah sakit pada satu daerah tertentu. Nah, itu juga merupakan masalah. Nah, dari sini ya kan, berarti yang ada identifikasi yang atas itu ya, itu kan angka kematian misalnya ya kan, angka kematian. Itu adalah masalah, problemnya adalah itu. Kemudian Anda berarti yang lain gimana Bu? Yang lain berarti bisa Anda tetapkan sebagai penyebab masalah. Nah, ya kan? Tinggal Anda petani satu-satu. Ya kan? Tinggal Anda petani satu-satu kalau pakai Bloom. Misalnya rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan COVID. Ini bisa jadi terkait dengan perilaku nanti. Kemudian pertolongan oleh nakes rendah. Nah, ini ada kemungkinannya dipastikan bahwa ini adalah faktor Yankesnya. Kemudian tingginya penyakit penyerta. Nah, ini ada hubungannya dengan kependudukan, herediter. Nah, ini Anda masukkan dalam faktor herediter atau kependudukan. Kemudian yang terakhir adalah kurangnya alat kesehatan. Nah, ini ada hubungannya dengan Yankes, faktor yang Yankes. Nah, jadi problemnya adalah yang mortalitas, masalahnya itu adalah itu, yang lain adalah penyebab masalah. Tuh, jelas ya. Nanti ketika Anda menyusun diagnosa komunitas bentuknya seperti ini. Ya kan? Anda boleh masukkan di sini satu persatu ya kan. Kependudukan apa? Anda boleh bikin apa istilahnya gambar ya kan. Tengah itu adalah masalahnya, kemudian faktor-faktornya adalah di samping-sampingnya itu boleh. Anda menyusun seperti ini juga boleh. Yang pasti harus jelas mana yang masalah dan mana yang merupakan penyebab masalah. Itu. Nah, ini adalah yang menggunakan segitiga pelayanan kesehatan. Oke, nah ini di mana segitiga pelayanan kesehatan ini bisa jadi masalahnya itu ada di providernya, ya kan? Atau masalahnya itu ada di masyarakatnya, atau masalah itu ada di lingkungannya. Jadi di sini adalah katanya dengan segitiga pelayanan kesehatan. Nih, nah ini adalah pada saat Anda melakukan setelah melakukan analisis situasi. Jadi identifikasi masalahnya itu adalah yang di bawah itu. Jadi terkait dengan rendahnya pemanfaatan Yankes. Nah ini bisa dikatakan adalah masalahnya. Jadi Yankesnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah, penyebabnya apa? Nah, yang lain itu ternyata bisa disebabkan oleh penyebabnya. Misalnya jarak terhadap Yankes jauh. Kemampuan ekonomi rendah, jadi udah jaraknya jauh, berangkat ke sana udah nggak punya kendaraan mungkin sehingga menggunakan kendaraan umum, sedangkan kemampuan ekonominya rendah. Nah, itu bisa dikatakan sebagai penyebabnya nanti. Kemudian pengetahuan tentang COVID rendah, jadi sudah sesak nafas, sudah tahu COVID, tapi tetap aja nggak mau memanfaatkan Yankesnya. Nah, itu juga merupakan sebagai penyebab masalah. Nih. Oke. Saya lanjut. Nah, ini yang menggunakan teknik pendekatan sistem. Pendekatan sistem ini sebenarnya ini yang agak mudah ya, agak mudah mungkin karena lebih terstruktur. Jadi di sini itu kita menggunakan mulai dari input, proses, output, outcome, dan dampak. Nah, outputnya apa namanya masalahnya ya kan masalahnya itu kita bisa menetapkan masalahnya itu di output atau outcome tapi biasanya itu yang paling saya sarankan jadi ada
beberapa teori, ada beberapa buku mengatakan masalahnya itu taruh di outcome. Ada beberapa buku yang mengatakan masalahnya taruh di output. Kalau saya lebih serak di output ya kan. Dari beberapa buku yang saya baca, saya perhatikan masalah itu memang di output. Masalah itu di output. Sedangkan outcome dan dampak itu adalah apa ya istilahnya? Apa ya istilahnya bola yang ketika output itu tidak diselesaikan ya kan, masalah yang ada di output tidak diselesaikan, pasti outcome dan dampaknya itu jauh lebih besar nanti. Nah itu. Jadi masalahnya itu kita taruh di output. Cakupan vaksin rendah sebesar 60%. Nah, ini masalahnya. Ini adalah masalahnya. Cakupan vaksin rendah. Oke, nah di sini penyebab masalahnya itu kita identifikasi dari input dan proses. Jadi apa sih yang menyebabkan cakupan vaksin itu rendah? Misalnya, oh ternyata cakupan vaksin rendah ternyata ada mungkin mekanisme pemberian vaksinnya itu kurang tepat, misalnya. Jadi entah itu sosialisasinya mulai dari terkait dengan sosialisasinya yang kurang kepada masyarakat, atau kemudian mau vaksin aja prosedurnya rumit banget misalnya. Nah ini adalah masalah yang bisa hadir di mekanisme. Nah, itu harus diidentifikasi. Berarti ada prosesnya yang salah. Apanya yang salah? Terkait dengan sosialisasinya kah? Atau prosedurnya kah? Gitu. Ya kan? Nah, kalau di UNED kemarin cukup kalau yang dosen UNED atau keluarga UNED sendiri, maksudnya dosen dan tendiknya langsung datang ya kan. Tapi kalau misalnya keluarganya itu hanya membawa KTP saja misalnya. Nah itu adalah prosedur yang memudahkan sebenarnya, memudahkan. Nah, ada juga prosedur kan yang membuat rumit, sehingga orang jadi malas datang. Nah, terkait dengan input, nah ini ada juga kemungkinan kenapa sih cakupan vaksinnya rendah, ada kemungkinan karena memang nakesnya kurang. Ya kan, jelas kalau vaksinnya cakupannya rendah, ada kemungkinan nakesnya kurang. Atau vaksinnya yang kurang. Nah, ya kan? Nah, yang perlu saya tekankan ya kan sampai di saat ini, kenapa sih Bu yang kita fokuskan harus menyelesaikan penyebab masalahnya? Ibu tadi kan bilang bahwa yang kita selesaikan adalah penyebab masalahnya, bukan masalahnya. Ya kan? Ketika kita menyelesaikan masalahnya, misalnya ini, cakupan vaksin rendah. Ya kan? Cakupan vaksin rendah. Kita tidak tahu penyebabnya apa, kenapa kok rendah. Jadi kita hanya fokus kepada cakupan saja. Bagaimana kita menaikkan cakupan itu. Kita hanya fokus ke situ tanpa kita ketahui penyebabnya apa. Nah, kenapa kita harus mengidentifikasi penyebabnya? Karena itu yang kita selesaikan. Penyebabnya apa? Oh, terbatasnya nakes. Oh, ternyata nakesnya kurang. Ya, berarti kita harus nambah nakes. Ya kan? Oh, ternyata vaksinnya yang kurang. Oh, berarti kita harus nambah vaksin. Kalau kita nggak tahu itu, ya kan, kita nggak tahu, oh ternyata vaksinnya yang kurang, oh ternyata nakesnya yang kurang, ternyata penyebab masalahnya adalah nakesnya yang kurang, vaksin cukup misalnya. Karena kita cuman mikir cakupan vaksin, nambahin vaksin lagi, buat apa? Vaksinnya udah banyak, yang kurang adalah nakesnya. Nah itu. Jadi kita harus identifikasi penyebabnya, nggak fokus kepada cakupannya. Ya, saya harapkan paham ini. Oke, jadi yang Anda selesaikan adalah input dan prosesnya nanti. Ya, penyebabnya, bukan masalahnya. Otomatis ketika kita menyelesaikan penyebab masalah, masalah ini pasti akan terselesaikan. Gitu. Oke. Ini adalah yang paling sering digunakan oleh mahasiswa adalah pendekatan tulang ikan. Jadi ini adalah yang paling sering digunakan oleh mahasiswa. Jadi di sini kalau saya lebih suka dia pakai 5M 1T, ya kan, atau 6M, T-nya itu diganti menit ya kan sama aja time dan menit. Jadi ada pendekatan yang bisa kita lakukan untuk Fishbone itu 6M 1T. Mungkin ada yang belum tahu 6M 1T itu apa. Jadi man, M yang pertama adalah man, kemudian money, kemudian method, mesin, material, ya kan. Kemudian
time. Yang terakhir adalah time. Nah, time ini ada beberapa buku yang mengatakan minute, sama aja kan? Sama aja. Jadi ada yang mengatakan 6M, ada yang mengatakan 5M 1T. Tuh. Nah, yang ada di sini di pojok-pojok yang di merah-merah ini, jadi masalahnya itu Anda letakkan di kepala ikannya. Masalahnya Anda letakkan di kepala ikannya, kemudian yang ada di pojok-pojok yang merah-merah ini dana, ya kan? Dana ini berarti berarti dia adalah yang money. SDM ini berarti dia yang man, ya kan? Kemudian facility, nah, nih, kemudian ada sistem, ya kan? Ada method, kemudian facility ada hubungannya dengan material, ya kan? Bu, ini kok nggak ada mesin dan time? Ya mungkin nggak ada. Mungkin nggak ada. Jadi tidak harus keenamnya itu ada semua. Jadi tergantung dengan masalahnya nanti. Ya kan? Tergantung ada identifikasi masalahnya nanti pada saat diagnosa komunitas itu. Ya kan? Nah, yang di 1.1, 1.2, 1.3 itu adalah penyebab masalahnya. Jadi terkait dengan SDM misalnya, nah terkait apanya nih? Oh, ternyata jumlahnya terbatas 1.1. Jadi ini adalah penyebabnya yang harus diselesaikan. Paham ya? Money, ya kan? 2.1 ini adalah penyebab, yang 2.1 itu adalah jumlah dananya yang ternyata terbatas. Gitu. Kalau terkait dengan fasilitas, ternyata fasilitasnya kurang, ya kan. Jadi gimana kita mau memaksa orang memanfaatkan Yankes kalau ternyata fasilitasnya kurang. Nah, kan? Orang tahu kalau di situ fasilitasnya nggak lengkap, ngapain saya datang ke situ, cari dong yang lebih lengkap kan gitu ya. Jadi apa yang harus diperbaiki? Berarti yang memperbaiki fasilitas nanti. Jadi kita harus memperbaiki penyebab masalahnya. Tuh. Oke. Nah, setelah Anda melakukan diagnosa komunitas, Anda sudah menetapkan masalah dan penyebab masalahnya. Anda kemudian menetapkan prioritas masalahnya. Tadi mungkin sudah di sama Bu Muri ya tentang MMD. Itu sampai di teknik scoringnya enggak tadi? Hola, enggak ada yang jawab. Langsung prioritasnya, Bu. Langsung lah ya, berarti kamu pakai apa berarti? Scoring, apa rating? Tadi contohnya rating. Yang mana? Yang ini, ranking. Atau yang ini? Nah, ini berdasarkan kriteria besarnya masalah, kegawatan. Kalau yang ini kriterianya terkait dengan prevalensi, CFR. Yang mana? Ayo. Yang Ibu langsung besaran masalahnya. Oke, berarti yang scoring ya. Ojo salah, iki sing scoring. Ya, jadi ini yang menggunakan yang scoring. Jadi Anda sudah menggunakan yang ini tadi. Berarti saya nggak akan ngulang. Jadi memang saya tekankan saja ada beberapa teknik prioritas masalah. Yang pertama adalah NGT yang tanpa modifikasi loh ya, benar-benar NGT. Kemudian ada yang scoring itu sendiri. Kemudian ada yang ranking, ya kan? Kemudian ada yang FGD, ya kan? FGD. Kemudian ada yang hands-on teknik, ya kan? Nah, yang kita pakai di kesehatan masyarakat itu yang modifikasi. NGT modifikasi. Jadi menggabungkan beberapa teknik dalam satu upaya memprioritaskan masalah kesehatan. Nah, biasanya tuh memang kita menggabungkan antara NGT dengan scoring, ya kan? Atau NGT dengan ranking. Nah, itu kan ya. Jadi ada banyak sebenarnya, ini enggak cuma 6 ini ya. Ada banyak sebenarnya, dan ini mahasiswa Kesmas sudah saya pernah beri teknik-teknik yang lain. Nah, untuk kita melakukan PBL ini kita memang kita melakukan yang NGT modifikasi. Jadi menggabungkan antara yang NGT dan scoring atau NGT yang ranking. Tapi, ya kan, khusus di masalah Anda yang sekarang, ya kan, ini yang scoring ya, saya nggak akan ngulang ya, karena ini sudah diberikan oleh Bu Muri, saya kan nggak akan ngulang. Oke. Nah, khusus untuk Anda ini kan masalahnya COVID kan ya. Anda masalahnya COVID.
maka Anda tidak diperbolehkan menggunakan yang ini. Karena Anda Anda akan susah dapat data ini. Ya kan, terkait prevalensi CFR, makanya Bu Muri nggak ngasih ini, ya kan? Bu Muri ngasihnya yang ini, itu sudah benar. Paham ya? Jadi memang Anda NGT modifikasinya Anda menggabungkan antara NGT dengan scoring, gitu. Jadi semuanya nanti menggunakan yang scoring. Karena Anda tidak bisa menggunakan yang ranking. Karena ketika Anda menggunakan yang ranking, Anda harus punya data prevalensi dan Anda harus punya data CFR. Nah ini susah Anda dapatkan. Anda juga nggak turun ke, mungkin nggak ke puskesmas kan nanti. Nah itu. Jadi Anda menggunakannya memang yang scoring nanti. Gitu. Oke. Kemudian setelah Anda menetapkan prioritas masalah, mana dulu sebenarnya yang perlu Anda perhatikan adalah ini kan kalau di sini adalah masalah ya. Tapi masalah Anda mungkin cuma satu misalnya, ya kan? Bu, masalah saya kok nemunya cuma satu ya Bu. Nah ini yang tahun kemarin tuh gitu soalnya. Jadi masalahnya dia cuma satu. Gitu. Bu, saya nemunya cuma satu masalah. Masalahnya cuma COVID doang Bu, gitu. Dan saya cuma 20 kakak misalnya kan. Saya cuma nemunya satu masalah Bu. Loh ya nggak apa-apa, nggak usah bingung gitu loh, nggak usah bingung. Berarti yang ditaruh di sini bukan masalah nanti, tetapi penyebab masalah. Jadi yang taruh di diare, ISPA, TB paru ini loh, ini bukan masalah, tapi penyebab masalah itu ketika Anda mendapatkan satu masalah saja. Wes diuplek-uplek, Bu enggak dapat Bu, saya cuma 20 kakak misalnya. Jadi saya cuma dapat satu masalah. Itu ada satu mahasiswa saya tahun kemarin tuh begitu. Ya saya bilang lah, ngapain kamu bingung? Ya sudah. Kamu dapat satu masalah, ya sudah, satu masalah itu yang kamu selesaikan. Tinggal kamu prioritaskan penyebab mana yang kamu selesaikan terlebih dahulu. Nah, itu. Sehingga prioritas ini bukan prioritas masalah akhirnya, tapi menjadi prioritas penyebab masalah. Karena Anda sudah fokus di COVID. Nah, itu. Paham ya? Kecuali nanti ketika Anda turun lapangan, ternyata, Bu, ternyata masalah di tempat saya itu banyak sekali tentang COVID misalnya. Yang inilah, yang itulah, yang inilah. Nah, ini berarti tetap Anda menggunakan prioritas masalah. Itu. Paham ya? Nah, tuh. Ini saya tadi malam revisi ini saya baru ingat, oh iya tadi kemarin itu ada yang bingung ini mahasiswa karena hanya menemukan satu masalah. Oke, kita lanjut ke habis Anda sudah melakukan prioritas masalah, kita masuk ke perencanaan program kesehatan. Jadi ini kalau kita sudah masuk ke situ, kita masuk ke bagaimana kita merencanakan. Kita sudah menetapkan masalahnya ini, penyebab masalahnya ini, dan yang harus kita selesaikan adalah ini terlebih dahulu. Bu, kalau kita sudah memprioritaskan masalah yang harus kita selesaikan ini terlebih dahulu, masalah yang lain gimana Bu? Ya tetap harus diselesaikan. Ya kan? Tapi Anda sudah punya urutan mana yang diselesaikan terlebih dahulu. Jadi tetap diselesaikan. Oke. Jadi di sini perencanaan program kesehatan langkah awal yang kita harus lakukan adalah menentukan tujuan umum dan tujuan khusus. Jadi sebelum Anda melangkah pada kegiatannya apa, ya kan, melangkah pada sasarannya siapa. Nah, itu kita harus menentukan tujuan umum dan tujuan khusus terlebih dahulu. Oke. Nah, prinsipnya menentukan tujuan umum dan tujuan khusus itu menggunakan SMART. Ini diingat-ingat sampai lulus ini nanti. Lulus Anda kerja dimanapun, ya kan? Itu nanti Anda harus menerapkan prinsipnya SMART dalam menentukan kalau kita mau merencanakan program kesehatan, ya kan? Jadi tujuannya itu harus bisa diukur, ya kan? Tujuannya itu harus spesifik. Jangan ngadi-ngadi itu bahasa apa ya? Jadi harus spesifik, jangan gelambiar. Kita mau menyelesaikan masalah apa itu gelambiar. Kemudian dapat dicapai, relevan. Masalahnya apa, penyebabnya apa, yang tujuannya begini. Jadi relevan, ada keterkaitan, ada benang merah. Kemudian yang terakhir adalah time bound, tepat waktu. Jadi memang kalau masalah ini harus diselesaikan pada saat waktu ini, berarti harus bisa diselesaikan. Kegiatan ini dilakukan pada saat ini.
Jadi ada time bound-nya, ada waktu yang sudah ditetapkan. Gitu. Oke. Selanjut ini adalah penyusunan rencana program. Nah, pada saat Anda menyusun rencana program ini sebenarnya di sini adalah Anda sudah melakukan pemilihan strategi. Jadi ini adalah memilih strategi itu ketika Anda Anda sudah tentukan programnya apa, tujuan umumnya apa, tujuan khususnya apa, kemudian kita strateginya gimana nih untuk menetapkan program tersebut. Itu. Nah, program kesehatan misalnya adalah penurunan angka kesakitan akibat COVID. Ya kan? Ini adalah programnya misalnya. Kemudian tujuan umumnya, ya kan? Tujuan umumnya adalah menurunkan angka kesakitan akibat COVID di nggak tahu lingkungan Anda, kan nanti Anda di lingkungan sendiri-sendiri kan ya, berarti entah itu di desa atau di RW, nah ini terserah. Ini misalnya seperti itu contohnya. Nah, tujuan khususnya, ya kan, Anda menuliskan tujuan khusus ini harus melihat pada penyebab masalahnya. Jadi yang perlu saya ingatkan lagi ke mahasiswa Kesmas dan kemudian saya tekankan kepada mahasiswa yang prodi gizi bahwa tujuan umum ini itu adalah terkait dengan masalahnya. Jadi tadi Anda pada saat menentukan diagnosa komunitas, masalah dan penyebab masalah, ya kan? Masalahnya adalah angka kesakitan akibat COVID, angka kematian akibat COVID. Nah itu yang Anda jadikan dasar sebagai nama program dan tujuan umum program. Paham ya? Masalah kesehatan yang sudah Anda tetapkan dalam diagnosa komunitas itu adalah yang Anda pegang pada saat Anda menetapkan program dan tujuan umumnya. Oke, jadi tujuan umum itu Anda harus melihat pada masalahnya. Nah, tujuan khusus ini merupakan pada saat Anda menentukan tujuan khusus, ini Anda berpijak pada penyebab masalahnya. Jadi penyebab masalahnya apa sih terkait dengan angka kesakitan COVID tadi? Oh, ternyata pengetahuannya rendah. Nah, berarti tujuan khususnya salah satunya adalah meningkatkan pengetahuan. Jadi Anda menyelesaikan penyebab masalahnya nanti. Paham ya? Nah, kemudian ternyata angka penularannya tinggi gitu kan. Nah, pengetahuannya sudah rendah, ternyata perilakunya juga nggak mau pakai masker misalnya. Nah, ini berarti tujuan khusus yang kedua adalah misalnya meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID. Caranya bagaimana? Bisa banyak nanti, terserah. Nah, jadi tujuan khusus ini Anda berpijak pada penyebab masalahnya. Oke. Oke. Saya lanjut. Nah, ini kita masuk dalam penyusunan rencana operasional atau plan of action, ya kan? Jadi program, tujuan umum dan tujuan khusus yang sudah Anda tetapkan tadi itu kita harus menyusun rencana operasional. Nah, tuh. Ini adalah rencana operasionalnya. Oke, ini adalah rencana operasionalnya. Bu, tabelnya apa harus seperti ini? Enggak. Anda modifikasi tabelnya supaya lebih rigid itu boleh. Tapi jangan dikurangi dari ini. Karena ini sudah detail. Mau Anda tambahkan lebih detail enggak masalah. Paham ya? Tapi jangan dikurangi dari ini udah detail soalnya. Nah, tadi kan saya katakan tujuan khususnya yang pertama ada dua tujuan khusus. Meningkatkan pengetahuan dan meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID. Nah, inilah tujuan khusus 2 inilah yang harus Anda detailkan dalam plan of action. Paham ya? 2 tujuan khusus tadi yang harus Anda detailkan dalam plan of action. Nah, kan? Nah, tadi kan tujuan khusus pertama adalah meningkatkan ya kan pengetahuan terkait dengan COVID toh. Nah, itu Anda letakkan di kriteria evaluasi nanti. Nah, kan? Jadi kriteria evaluasi yang pertama itu ini akan menjawab tujuan khusus yang pertama. Paham ya? Jadi tujuan kriteria evaluasi yang ada di plan of action ya kan ini nanti akan menjawab tujuan khusus yang pertama.
Dalam plan of action harus ada nih kriteria evaluasinya. Oke, nah kemudian untuk meningkatkan pengetahuan lansia terkait dengan lansia kalau nggak salah ya, terkait dengan pencegahan COVID. Nah, ini kemudian apa nih nama kegiatannya. Jadi nanti nama kegiatan ini bisa ngikutin lah istilahnya. Kalau mahasiswa Kesmas senangannya namanya lucu-lucu, dikasih singkatan yang eye catching gitu ya kan. Nah, kok eye catching, ear catching ya kan. Didengarnya itu nyaman gitu loh. Nah, ini misalnya penyuluhan tentang pencegahan penularan akibat COVID. Itu nama kegiatannya nanti. Ya kan? Sasarannya siapa? Misalnya sasarannya adalah lansia. Tapi nanti mungkin Anda mendapatkan data sasarannya adalah ibu rumah tangga misalnya. Atau sasarannya adalah bapak-bapak yang bekerja. Kadang-kadang bapak-bapak yang bekerja atau misalnya anak-anak, nah kan itu belum mendapatkan informasi yang menyeluruh terkait dengan COVID misal. Nah, ini contohnya adalah lansia. Yang saya contohkan di sini adalah lansia. Nah, kan? Nah ini waktu dan tempat juga harus Anda tentukan. Nah nanti kalau misalnya karena Anda dalam rangka pandemi, ya kan, waktu dan tempat ini Anda boleh secara online, ya kan. Kalaupun secara offline, maka Anda harus tetap mematuhi protokol kesehatan, ya kan. Jangan dempet-dempetan, cari tempat yang agak luas, ya kan. Kalau misalnya jumlah pesertanya ternyata banyak, maka ada kemungkinan harus Anda bagi dua kali, 2 waktu. Misalnya, oh lansianya tuh Bu ada 30 Bu misalnya, tempatnya kecil Bu, ya jangan dipaksakan 30 itu kemudian masuk dalam satu tempat, jangan. Lapo doa yang nggak masker tapi epet-epetan misalnya. Paham ya? Jadi Anda bisa jadi waktu dan tempat ini bisa jadi 2 kali misalnya. Ya kan? Ada yang jam 8 sampai jam 9 misalnya. Kemudian nanti jeda waktu setengah jam, kemudian untuk yang kelompok kedua. Nah, kayak anak sekolah zaman sekarang tuh. Ya kan? Pagi sampai jam 10, nanti yang separuhnya itu siang sampai sore. Nah, itu ya dibuat seperti itulah supaya jumlah pada saat Anda melakukan edukasi atau penyuluhan itu tidak terlalu banyak orang. Oke, karena metodenya bisa macam-macam. Itu kalau Anda terpaksa offline. Kalau bisa online sih malah enak ya kan? Kalau bisa online malah enak. Jadi nanti online, Bu nanti kalau online kita Zoom-nya gimana? Kan ada pembimbingnya. Pembimbingnya dosennya kan punya Zoom dewe-dewe. Pinjam Zoom-nya dari pembimbing itu boleh. Saya kemarin tuh juga mahasiswa yang MMD sama mahasiswa itu pakai Zoom-nya dosen. Bu, yang izin yang benar tapi ya kan. Juga tidak mengganggu jadwalnya dosen misalnya malam gitu ya jam 8 jam 9 aku ya mau wayai Aldebaran mulai kuwi. Aku yang jadi cari timing yang tidak mengganggu jadwalnya di warga, tapi juga tidak mengganggu kalau misalnya Anda menggunakan Zoom ya, tidak mengganggu jadwalnya dosen. Nah itu yang harus Anda pegang ya. Oke, nah ini harus dirinci seperti ini. Untuk anggaran ini bisa dirinci, bisa dimasukkan di lampiran nanti, tidak harus di sini. Di sini Anda tentukan totalnya berapa, tapi perinciannya itu bisa dimasukkan di dalam lampiran itu boleh, atau dimasukkan di dalam laporan itu boleh. Oke. Nah ini adalah kegiatan yang kedua dan ketiga. Nah ini kegiatan yang kedua dan ketiga ini sebenarnya untuk menyelesaikan tujuan khusus yang kedua. Tujuan khusus yang kedua tadi kan meningkatkan upaya pencegahan kan, meningkatkan upaya pencegahan penularan COVID kan. Nah ini, jadi ada upaya apa nih yang bisa kita lakukan untuk mencegah penularan COVID? Nah ini misalnya nama kegiatannya adalah terkait dengan pengadaan tempat cuci tangan misalnya. Oh ternyata mereka pakai maskernya sudah Bu, sudah baik gitu kan ya. Jaga jaraknya juga sudah oke. Cuman mereka yang kurang itu kalau habis dari bepergian tuh langsung masuk bludus gitu aja. Di depan itu nggak cuci tangan dulu gitu, ya kan. Kan kita nggak punya tempat cuci tangan di depan Mas. Nah, itu bisa jadi misalnya program atau kegiatan yang Anda lakukan, mohon maaf bukan program ya, tapi kegiatan yang Anda lakukan adalah terkait dengan pengadaan tempat cuci tangan yang mandiri.
Jadi ini bisa kerja sama Karang Taruna nih ya kan. Kemudian Anda membuat tempat cuci tangan yang sifatnya sederhana. Kalau di tempat saya ini banyak yang pakai galon, kemudian dikasih keran itu. Nah, itu juga bisa. Atau kalau yang di rumahnya mama saya di Surabaya itu urunan. Jadi pakai tempat cuci tangan, jadi beli kayak wastafel gitu di depan rumah yang disambungkan sama air gitu. Jadi semua rumah itu depannya ada wastafelnya. Keren ya. Saya pertama pulang ke Surabaya kapan itu sempat, wah mak keren omahe makku saiki ana wastafel ngarep omah aku. Nah, itu bisa boleh. Dicari yang sederhana juga boleh. Nah, yang kedua adalah misalnya pembuatan poster. Yang bisa Anda lakukan saja di waktu yang tidak kan waktunya hanya sekitar nggak sampai 2 bulan kan sebenarnya yang Anda lakukan ini. Jadi lakukan hal yang sederhana, sebenarnya tidak terlalu sulit ya kan, tetapi ini memang bermanfaat bagi mereka. Jadi Anda harus cari benar-benar kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jadi jangan cuma penyuluhan gitu ya kalau didengar sama mereka. Tapi kegiatan apa yang lain yang kemudian meaningful buat mereka. Paham ya? Itu. Nah ini, oke. Nah ini kita masuk dalam pelaksanaan program. Seperti yang saya informasikan bahwa ketika Anda sudah menyusun perencanaan, maka itu wajib diimplementasikan. Wajib, fardu ain, kudu. Nah, jadi harus dilaksanakan. Nah, aktivitas yang harus dilakukan pada saat pelaksanaan program kesehatan itu ada koordinasi dan supervisi. Nah, kan Anda melakukan koordinasi, ya kan? Koordinasinya sama siapa? Ya sama misalnya sama teman misalnya. Misalnya poster yang Anda. Jadi kan Anda ini walaupun masuk dalam satu kelompok ya kan, tapi kan Anda ini turun lapangannya di tempat Anda masing-masing kan ya. Misalnya ada satu kegiatan yang ternyata Anda dan teman Anda tuh sama gitu loh. Membuat poster misalnya sama misalnya. Atau nah itu materi yang Anda berikan kepada masyarakat itu nggak usah sendiri-sendiri. Anda mikirnya tuh kebanyakan nanti. Jadi Anda bisa kolaborasi sama teman Anda, kegiatanmu apa? Kegiatanku maunya gini. Oh sama, hampir sama, cuman aku gini. Nah itu bisa saling berkoordinasi. Jadi bisa misalnya materinya 2 orang itu bisa jadi satu materi. Nah itu boleh. Ya kan, itu boleh. Tinggal koordinasinya bagaimana. Kemudian koordinasi yang harus dilakukan lagi adalah misalnya Anda melakukan perizinan. Ini sama RT. Nanti Anda sebelum turun lapangan analisis situasi ya kan, izin dulu kan. Nah, ini juga merupakan nanti pada saat Anda melaksanakan kegiatan, mau edukasi penyuluhan atau mau MMD, nah itu Anda juga melakukan perizinan kan. Nah, itu. Jadi koordinasi itu harus tetap dilakukan. Nah, ini sebentar. Untuk yang harus Anda lakukan koordinasi dan supervisi ya kan. Karena ini adalah implementasi yang kalau untuk upaya kesehatan masyarakat ini ada berbagai macam ya. Tapi kita lebih fokuskan ke upaya promotif dan preventif. Ya kan, upaya promotif dan preventif. Misalnya kalau ada kaitannya dengan COVID, ternyata COVID itu ada salah satunya mungkin adalah terkait dengan pemenuhan gizi ya kan terhadap masyarakat. Nah, itu boleh. Jadi masyarakat itu disarankan untuk gizinya itu tercukupi supaya nggak gampang sakit misalnya, ya kan. Kemudian terkait dengan pendidikan penyuluhan kesehatan misalnya. Nah itu. Oke, ini adalah koordinasi. Kalau koordinasi itu kita berpatokan pada KISME. Jadi ada proses komunikasi, ada proses integrasi, sinkronisasi, ya kan, simplifikasi dan mekanisme kerjasama tim. Nah, itu. Jadi karena kita berprinsip pada ini, makanya saya bilang tadi bahwa misalnya dalam satu kelompok tadi ada kegiatan yang kurang lebih sama, nah itu Anda bisa saling berkoordinasi, ya kan? Jangan dipikir sendirian. Anda bingung misalnya, Anda pikir sendirian, nah jangan, ya kan? Itu juga gunanya pembimbing ya nanti ya. Sama-sama teman Anda sama-sama bingung ya kan?
pegangan ke siapa? Ya pegangan ke pembimbing. Pembimbingnya dicolek, ya kan. Jangan sampai ada keluhan lagi dari pembimbing ya. Pembimbingnya, aku loh jadi pembimbing lo gak tahu dicolek belas sampai mahasiswa. Nah, pembimbing aja minta dicolek. Jadi jangan ragu untuk mencolek pembimbing. Anda bingung, colek pembimbingnya. Ada apa? Kok bisa begini? Saya bingung. Kok gini? Saya apa yang harus saya lakukan? Nah, itu. Oke. Nah, ini. Nah, kemudian yang kedua adalah supervisi. Nah, supervisi ini sifatnya pembimbingan. Nanti kan supervisi Anda dapatkan itu dari pembimbing lapang dan pembimbing akademik kan nanti. Dari dosen dan dari pembimbing lapang. Nah, dari pembimbing lapang ini kan Anda nanti mungkin dari RT setempat kan nanti yang mungkin Anda dapatkan dari RT setempat, atau kalau dari pembimbing lapang pembimbing akademik itu dari dosennya. Itu adalah supervisi. Kalau dari pembimbing mungkin online ya, offline tapi tetap kalau offline mungkin kalau pas dekat nah itu boleh. Tapi kebanyakan nanti mungkin akan dilakukan secara online. Oke, nah ini adalah pokok-pokok dari supervisi. Oke, nah kemudian kita lanjut pada pencatatan. Jadi semua apa yang Anda lakukan pada saat implementasi program, ya kan, pada saat kegiatan itu berlangsung, itu harus tercatat dengan baik. Nah kan, jangan sampai nanti Anda pas nyusun laporan Anda bingung, kemarin ngapain ya saya, karena nggak Anda catat gitu. Jangan sampai. Jadi apapun setelah acara, setelah kegiatan Anda lakukan, nah itu segera langsung lakukan pencatatan sambil menunggu kegiatan yang selanjutnya, misalnya begitu. Oke, nah ini adalah pencatatannya. Misalnya materinya tentang apa? Nah ini materinya harus lengkap. Misalnya Anda melakukan edukasi, ada materi yang Anda berikan. Nah ini materinya tentang apa? Nah ini harus tentang misalnya definisi terkait dengan COVID, bagaimana cara penularannya, terus bagaimana cara pencegahannya. Nah ini Anda rincikan di situ, Anda detailkan. Kemudian sasarannya siapa, waktu dan tempatnya bagaimana. Nah, ini, sampai pada uraian kegiatannya. Nah, kan? Kegiatan dibuka oleh siapa misalnya, ya kan? Misalnya Anda, oh enggak ada Bu, enggak ada sambutan-sambutan langsung saya. Nah itu enggak apa-apa, tulis aja di sini. Jadi kegiatan dibuka oleh mahasiswa langsung pada jam sekian, langsung pemberian materi, setelah pemberian materi kemudian tanya jawab. Nah itu boleh, silahkan. Jadi tapi tetap harus uraian kegiatan itu harus ditanyakan. Kemudian terkait dengan realisasi anggaran juga perlu ditulis di dalam pelaporan nanti, jangan lupa. Nah ini yang terkait dengan koordinasi dan supervisi, ini juga harus dicatat. Koordinasi itu Anda melakukan koordinasi dengan siapa saja. Kalau Anda nanti mungkin koordinasi sama Pak RT, atau misalnya dalam kegiatan nanti koordinasi dengan Ketua Karang Taruna, koordinasi dengan misalnya kader, misalnya ya kader lansia, misalnya karena Anda sasarannya adalah lansia misalnya, itu boleh. Jadi tetap harus ditulis koordinasinya dengan siapa, kapan, kemudian membahas apa. Gitu. Oke. Kemudian supervisi juga harus ditulis. Nah ini ada supervisi oleh PL juga boleh. Kapan dilakukan supervisi sama PL? Ada nggak supervisi dari PL? Kemudian supervisi oleh pembimbing akademik itu berapa kali? Nah, itu boleh Anda tuliskan. Bisa jadi supervisi itu tidak dilakukan di semua kegiatan ya, tidak bisa jadi seperti itu. Jadi misalnya supervisi hanya dilakukan pada kegiatan nomor 1 sama nomor 3 misalnya. Nah, itu boleh, nggak masalah. Gitu. Atau supervisi, Bu, supervisi itu kan online. Misalnya kita supervisi menggunakan WhatsApp gitu boleh dicatat, Bu? Ya boleh. Silahkan. Ya kan tidak harus menggunakan Zoom ya kan, tapi ketika Anda diskusi menggunakan WhatsApp, nah itu juga bisa dilakukan supervisi. Kan Anda bertanya kemudian dijawab sama pembimbing, pembimbing memberikan arahan ya kan. Nah, itu juga merupakan supervisi. Itu bisa dicatat. Oke, nah kemudian yang terakhir adalah kita masuk kepada evaluasi program kesehatan. Sini adalah evaluasi itu untuk pelaksanaan program PBL itu ada 2 macam evaluasi sebenarnya, yaitu evaluasi di proses dan evaluasi akhir. Nih, ya kan?
Jadi untuk evaluasi di proses itu adalah evaluasi di setiap akhir dari kegiatan. Jadi kalau sudah kegiatannya itu sudah dilakukan, misalnya programnya 1, kegiatannya 5 misalnya. Jadi maka evaluasinya itu harus ada 5, evaluasi proses itu harus ada 5. Karena setiap kegiatan yang dilakukan itu harus dilakukan evaluasi. Oke. Nah, evaluasi yang kedua adalah evaluasi akhir. Nah, ini sebenarnya evaluasi akhir ini untuk menjawab tujuan umum. Apakah tujuan umum kita tadi yang angka mortalitas atau angka morbiditas ya, itu maksudnya kesakitan akibat COVID itu sudah turun belum sih? Nah itu kalau evaluasi akhir ini nggak bisa Anda lakukan pada saat PBL 2. Karena Anda di sana juga kurang dari 2 bulan ya kan, 2 bulan maksimal. Jadi Anda belum bisa nih kegiatan yang Anda lakukan itu kemudian langsung berdampak pada angka kesakitan COVID menurun. Nah, itu belum bisa dikatakan seperti itu. Makanya evaluasi akhir ini nggak bisa Anda lakukan di dalam PBL ini. Jadi yang Anda lakukan nanti hanya yang evaluasi proses. Tuh. Oke. Nah, ini adalah evaluasi yang proses itu kita melihat aktivitas, kita melihat adequacy performance, dan kemudian kita melihat progres setiap kegiatan. Nah, ini adalah yang efektivitas. Nah, kan efektivitas tadi kita misalnya tadi kan meningkatnya pengetahuan terkait dengan COVID misalnya ya. Nah, indikatornya pada ini dikatakan efektif atau tidak adalah ketika tingkat pemahaman, ya kan, sudah dikasih edukasi pengetahuan, indikatornya adalah tingkat pemahamannya itu targetnya adalah 80%. Misalnya seperti itu. Maka hasil yang dicapai ini berapa? Nah, hasil yang dicapai itu ternyata dari pre dan post ya kan ternyata naiknya 50% cumanan. Ya kan? Naiknya cuma 50% dari misalnya pre-nya itu nilainya sekian, postnya nilainya sekian. Oh, ternyata cuma naik 50% misal. Ya kan? Kemudian efektivitas kegiatannya apa gitu. Berapa persen. Nah, itu cara menghitungnya seperti ini. Dikatakan belum efektif karena nilainya hanya sebesar 62,5%. Ya kan? Tingkat pemahamannya cuma 50%. Lebih kecil dari indikator yang sudah ditetapkan, yaitu 80%. Oh, Pak Afif, di mana itu Pak Afif? Kok mengerikan dirimu pakai kacamata? Oke. Lanjut. Nah, ini adalah adequacy of performance, ya kan? Indikatornya adalah kehadiran peserta. Saya kehadiran peserta yang ditargetkan itu misalnya 30%, ya kan? Ternyata peserta yang hadir itu ya 30%, itu misalnya. Oke. Nah, ini jadi adequacy of performance-nya berarti 100%, karena peserta yang hadir sesuai dengan target. Berarti 100%. Berarti adequacy of performance-nya udah baik nih. Belum. Oke. Kemudian yang terakhir adalah progres kegiatan. Nah, progres kegiatan ini sebenarnya menceritakan terkait dengan keaktifan dari peserta. Pesertanya itu aktif atau tidak. Pesertanya itu antusias atau tidak. Pesertanya itu banyak mengajukan pertanyaan atau tidak. Kemudian pertanyaan yang diajukan peserta itu tentang apa sih sebenarnya? Jadi nanti kelihatan sebenarnya mereka itu yang nggak paham itu banyak tentang apanya. Nah, itu ada di sini, progres kegiatan. Itu. Nah, ini juga harus dilakukan di masing-masing kegiatan. Jadi nggak cuman satu kegiatan nanti. Jadi kalau kegiatannya ada 5, ya berarti harus ditulis 5. Di evaluasi prosesnya ya 5 nanti. Begitu. Oke. Saya rasa ini cukup untuk kalau ini sudah evaluasi akhir, karena Anda tidak melakukan evaluasi akhir ya ini tidak bisa Anda hitung.
Ya kan, ini misalnya evaluasi akhir untuk ini kegiatan Anda misalnya baru bisa dihitung pada bulan Desember 2021, misalnya seperti itu. Jadi periode minimal untuk evaluasi akhir itu memang minimal itu adalah 6 bulan. Itu mungkin bisa kelihatan. Ya kan, bisa kelihatan hasilnya. Cara menghitungnya nanti seperti ini. Tapi ini nggak bisa Anda lakukan ini pada saat PBL. Karena yang bisa Anda lakukan hanya yang evaluasi proses. Begitu. Oke. Saya rasa ini materi yang bisa saya berikan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan. Apa ada sesi tanya jawab, Pak Koko? Ada, Bu. Monggo. Oke, baiklah. Mungkin ada yang masih belum jelas untuk adik-adik mahasiswa, silahkan saya persilahkan untuk bertanya. Boh. Jelas kabeh gitu aneh. Silakan, mungkin ada bisa dari Bapak Ibu dosen juga nih Bu Yana ya. Oh ya, monggo Dan juga mungkin silakan. dari teman-teman mahasiswa. Ini dalam satu kelompok yang prodi gizi berapa orang Pak Koko? Dua, Bu. Oh, 2. Oke. Permisi Bu, saya mau izin bertanya. Iya, silakan. Bu, untuk prioritas masalah ini, untuk PPL kali ini diserahkan kepada setiap individu atau ada rekomendasi sendiri dari Bu Yana? Enggak sih, terserah individu. Kalau prioritas masalah itu seperti yang saya sarankan tadi ya, kalau Anda menggunakan ranking memang nggak akan bisa. Jadi sepertinya ya akan NGT modifikasi. Jadi tetap Anda melakukan MMD, kemudian Anda NGT modifikasi, teknik yang Anda gunakan adalah dengan menggunakan scoring. Jadi NGT dan scoring nanti. Kalau Anda menggunakan ranking nggak bisa. Karena data sekunder terkait dengan prevalensi dan CFR itu nggak Anda dapatkan. Itu Mbak Esterlita. Jelas ya? Mempersempit sebenarnya teknik prioritas masalahnya dipersempit karena Anda hanya fokus pada satu masalah saja, masalah terkait dengan COVID gitu kan. Dan Anda nggak punya data sekunder terkait dengan prevalensi dan CFR. Itu. Oke, Mbak Dita, jelas nggak? Kalau diagnosa komunitas, nah itu saya serahkan pada Anda. Anda mau masing-masing, Anda putuskan di kelompok aja sih, Anda masing-masing mau beda-beda, misalnya saya mau pakai ini fishbone, saya mau pakai yang pendekatan sistem, itu terserah. Atau Anda diskusikan sama pembimbing semuanya pakai fishbone misalnya, ya itu juga nggak masalah. Jadi silahkan berkoordinasi dengan pembimbing, ditentukan aja senyamannya kelompok dan pembimbing seperti apa. Itu yang diagnosa komunitas. Tapi kalau yang prioritas masalah, kayaknya saklek deh, karena Anda nggak dapat data sekunder. Ya kan? Nah, Anda nggak bisa dapat data CFR dan prevalensi. Nggak mungkin, karena ini bukan apa misalnya data COVID ya cuma satu kan. Nah, apa yang mau Anda prioritaskan kan? Enggak. Nah, itu. Oke, itu aja. Jadi mending pakai yang scoring memang. Yang sudah dicontohkan sama Bu Muri. Gitu. Oke. Ada yang lagi mau bertanya? Oke. Bisma kenapa mic-nya nggak bisa? Jari HP ini apik, Bis. Penentuan anggaran untuk setiap program yang akan dilakukan dan dari mana sumbernya. Nah, ini kayaknya yang bisa jawab pengelola ini. Tanyanya ke Pak Koko ini.
Biar dijawab Pak Koko yang itu ya, kalau terkait dengan anggaran apakah ada bantuan dari fakultas ataukah menggunakan dana mandiri dari mahasiswa. Nah ini Pak Koko yang bisa jawab, bukan saya ini. Jadi salah sasaran Mas Bisma, nanti nanyanya sama Pak Koko ya. Siap Bu. Mumpung ingat sekali lagi ini sebenarnya sudah ada di pembekalan sebelumnya bahwa rekan-rekan mahasiswa akan mendapatkan bantuan kegiatan ya, berarti berkegiatan dulu dan dapat bantuan. Nah, nanti sistematikanya dan besarannya menyusul ya. Kita sudah ajukan, sudah tinggal nanti dapatnya berapa ya. Sebagai ilustrasi, tahun kemarin tiap mahasiswa dapatnya 200.000. Jadi kalau satu kelompok ada 11 sampai 12 orang ya tinggal dikalikan. Pengajuannya per kelompok, tidak individu. Nah, mengajukannya menggunakan proposal dan